Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي سيدنا حي على الصلاة حي على حي على Alhamdulillah Al-munfarid bil azamati wal jalal Al-mutawahhid bi istiqaqi nu'atil kamal Al-munazzahi 'an syuraka'i wal mudhara'i wal amthal Al-muqaddasi 'an simatil udusi min at-taghyir wal intiqal wal ittisal wal intisal Alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi min al-dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi alladziina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma'in min mahamid sifat wa mahasinil khulaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Al-Ansar rahimahumullah. Di dalam kitab tertulis kalimat awal ma yajibu ala kulli muslimin iqraru ma'ana syahadataini wa tasmimu qalbihi 'alaihi. Kewajiban pertama bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim, begitu ia masuk Islam, misalnya sebelumnya orang kafir, dia masuk Islam, atau orang Islam sejak lahir, kemudian begitu dewasa, akhir balik. Nah, kewajiban bagi keduanya adalah mengiktikadkan makna kedua kalimat syahadat. Artinya wajib memahami kedua makna kalimat syahadat, baik secara tafsir atau terperinci maupun secara ijmali atau secara global. Kedua-duanya wajib diiktikadkan. Bagaimana cara mengiktikadkannya? Tentu harus dengan thalabul ilmi, belajar kepada ahlinya. Bagaimana kita tidak mempelajari makna kedua kalimat ini, tapi dia sholat, zakat, saum, maka semua amal ibadahnya itu mardud, ditolak. Karena kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah mengiktikadkan, berarti tidak bisa lewat. Ini yang memprihatinkan kami para dai, terutama masyarakat di perkotaan, banyak yang melupakan thalabul ilmi tentang ilmu tauhid ini. Karena kedua makna kalimat syahadat itu dibahas secara detail di ilmu tauhid. Kalau seorang muslim meninggalkan pengajian tersebut, rugi. Semua amal kebaikannya digantung. Bila hingga meninggal tidak sempat mempelajarinya, maka semua amal ditolak dan orangnya dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi tolong, karena ini sudah jadi kesepakatan dalam Islam. Bagi yang baru tahu, tidak ada istilah terlambat. Sejak sekarang, silahkan pelajari, utamakan. Bagi seorang muslim itu utamakan ilmu tauhid, ilmu fikih, utamakan sholat, dan ilmu tajwid. Itu cukup. Jika ketiga ilmu dikuasai, didapatkan, itu akan membentuk akhlak seorang muslim. Sekarang alhamdulillah, teknologi sudah bisa membantu kita. Hadirin sekalian, tidak perlu keluar untuk mempelajari. Silakan buka YouTube. Banyak sekarang ustaz-ustaz yang ahli tauhid, ahli fikih, ahli tajwid. Itu berdakwah di YouTube. Silakan buka, yang penting punya internet.
Ini wifi. Kalau pakai data mungkin kurang kuat ya. Sedikit bermodal nggak masalah, tapi kita selamat ya. Karena itu jaminan. Akidah ini adalah ruh bagi seorang muslim. Jika akidahnya nyeleweng, tidak benar, amal lainnya pun itu ditolak. Itu mengerikan nanti kalau di akhirat. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak ada istilah terlambat. Sekarang menyadari pentingnya ilmu ini, usahakan. Jika punya guru yang memang ahli, lanjutkan. Sudah selesai pelajaran, diulangi lagi, karena mengulang pelajaran itu dihitung zikir, tetap berpahala, dan agar tidak lupa. Karena kalau lupa berdosa, harus diulang kajian. Bayangkan orang lupa niat, lupa iftitah, lupa Fatihah, bagaimana dia biasa sholat? Dia tidak boleh melupakan pelajaran. Alhamdulillah sekarang silahkan bisa buka YouTube, tapi jangan sembarangan guru. Kalau tauhid itu yang mengajarkan sifat 20 sudah mengenal kita tadi setelah sudah diajarkan, dan terutama dalilnya itu yang terpenting. Kalau dulu di sekolah kita mempelajari itu hanya sifat-sifatnya aja, wujud, tidak, batal, tapi dalilnya kita pelajari. Kan dulu kita kurang serius. Sekarang ternyata setelah saya pesantren, belajar besar kemarin, itu dari itu yang terpenting, agar kekuatan keyakinan kita itu tidak goyah. Karena kalau tidak memiliki dalilnya, tidak menguasai dalilnya, keyakinan seorang itu akan labil pada masanya. Akan ada ujian yang membuat dia labil. Kalau dia labil, dia ragu, itu murtad, keluar dari Islam. Kalau orang tidak yakin Allah itu ada, kafir. Orang itu ragu, Allah itu ada enggak, ya ragu, tidak murtad, keluar dari Islam. Bagaimana supaya yakin? Harus tahu dalil. Kita meyakini adanya Allah. Kenapa? Ada dalilnya. Apa? Adanya alam ini. Kenapa? Karena adanya alam asli yang membuat. Tidak mungkin alam itu sendirinya. Itu dalam keyakinan orang Islam. Jadi mengetahui adanya alam itu, jadi kalau Allah itu adalah dalil, itu akan memperkuat keyakinan kita. Dan sekali lagi, kewajiban bagi seorang muslim yang pertama kali harus dia kuasai adalah tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Wajib memahami makna kedua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Setelah itu dikuasai, baru ada kewajiban kedua. Apa kewajiban selanjutnya? Kewajiban selanjutnya adalah mempelajari tentang syarat sholat, rukun sholat, dan pembatalan sholat. Jadi sholat itu nomor 2 sebenarnya. Bagaimana kalau kita sudah tua nih? Ya sudah, pelajari sekalian semuanya. Misalnya minggu pertama kita belajar tauhid, minggu kedua belajar fikih, minggu ketiga belajar tajwid, ulang terus tiap minggu. Itu akan memaksimalkan waktu kita di dunia ini. Karena semua orang diberi waktu yang sama, 24 jam oleh Allah untuk ibadah. 24 itu dibagi 3, 8 jam untuk tolong ilmi, untuk belajar, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Sebenarnya banyak kalau masih untuk belajar tiap hari itu. Kalau kita bisa memaksimalkan. Apalagi sekarang di akhir zaman, orang bodoh makin banyak, orang mengerti makin sedikit, sehingga memperbanyak ilmu, memperbanyak belajar lebih utama daripada memperbanyak amal soleh. Itu kata Nabi, ada dalam hadis. Beda ketika di zaman Nabi, semua orang mengerti. Sahabat Nabi itu pandai semua, gurunya kan Nabi. Sehingga pada saat di zaman Nabi itu memperbanyak amal lebih utama daripada memperbanyak ilmu. Sekarang sudah terbalik. Jadi kalau Anda cerdas, pasti Anda bisa mempergunakan itu. Oleh ilmu sebanyak-banyaknya. Di sela-sela kerja ya, tentu kan ada istirahatnya. Di rumahnya boleh tidur, buka YouTube, ngaji dulu, silakan. Di kitab Syafi'i ya, kalau pikirnya, carilah fikih Syafi'i. Banyak tuh yang lagi lihat kitab di YouTube itu, kitab surat munajat, kitab tentang sholat itu paling dasar. Sudah selesai itu baru ke Safinah. Di situ rukun Islam, sholat, zakat, saum, sama haji.
Sudah selesai baru ke Fathul Qarib atau ke Fathul Mu'in ya. Jadi dalam ngaji pun harus ikhlas. Bagaimana yang itu bertahap dari awal dulu. Jangan ngajok. Kalau ngajok berarti tidak ikhlas dia belajar. Jadi sekali lagi, kewajiban yang pertama bagi seorang muslim adalah memahami makna dua kalimat syahadat, baik secara mendetil maupun secara ijma, secara global. Di sini saya jelaskan beberapa makna secara global ya, karena secara detail tidak mungkin saya jelaskan di sini. Itu Anda harus lagi, harus punya waktu khusus. Boleh ke orang lain ya, di YouTube banyak, silakan buka. Mau ke saya juga ada orang di YouTube saya ada ya, silakan. Mau langsung WA bisa minta nomornya nanti. Beliau. Yang penting kita memanfaatkan waktu ya. Ngaji, karena itu amal paling baik. Di waktu sekarang itu lebih banyak ngaji, lebih baik daripada banyak amal. Banyak amal juga tidak pakai ilmu kan ditolak. Itu sudah jelas itu. Tidak bisa dikompromikan lagi. Sudah kesepakatan semua ulama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mahdudatun lahu. Wa kullu man, setiap orang yang beramal dengan ilmu, amaluhu mahdudatun. Amal itu mardud, ditolak. Latut baru tidak diterima. Karena kita serius disuruh ibadah, jangan main-main. Nah, dari sebahagian makna ijmali, makna global dari kalimat yang pertama ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja dulu ya. Pertama, la ma'budu bihaqqin diri illallah. Kita sudah yakin tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Yang pertama. Wa annahu bari'un amma siwahu. Yang kedua, ditekadkan bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Suci, tidak membutuhkan makhluk. Yang ketiga, muftakir ilahi kuluma ada. Justru yang lain yaitu makhluk butuh ke Allah. Kita sendiri demikian. Coba kalau napas kita diputus dalam setengah jam, kita jengker. Jadi kita butuh karena yang beri napas itu Allah. Dan itu tidak berhenti. Dari detik berarti itu Allah terus kasih kepada kita napas kita. Yang keempat, mutasifun bikuli kamalin, terus meyakini Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan, sifat keagungan, sifat kesempurnaan. Yang kelima, munajjahun an naksir. Allah itu bersih dari segala sifat kekurangan. Yang keenam, wa ma khatara bil bali. Allah itu bersih dari prasangka kita. Mungkin kita mengira Allah itu begini, Allah itu begitu, salah, tidak benar. Yang ketujuh, lam yattahid sahibatan wala waladan. Allah itu tidak perlu anak, tidak perlu teman, tidak perlu orang pula, berbeda dengan kita. Yang kedelapan, yang terakhir, wala yumasilu bidatihi wa sifatihi wa af'alihi ahad. Tidak ada yang bisa menyamai Allah dari segi zatnya, sifat-sifatnya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Al-Fattahil Jawadil Mu'in ala tafakuri fiddin man ikhtarahu minal ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wahdini wa afini wa afwan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar wahdini wa Allahu Akbar Allahu Akbar Salawat lil Assalamu alayka ya Nabi Assalamu alayna wa ala ibadillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syahadu ala ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah.